Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil praktikum komponen tulang. Saya, Dava Angelina Putri, nomor absen 2. Saya Dita Putri Febriani, nomor absen 4. Saya Raffi Anar Hidayat, nomor absen 24. Saya Randy Andika Putra, nomor absen 26. Daftar isi. Daftar isi ini meliputi yang pertama, pendahuluan. A. Tujuan. B. Landasan teori. Yang kedua, prosedur. A. Alat dan bahan. B. Cara kerja. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Meliputi A. Data pengamatan. B. Pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Kita melangkah yang pertama, yaitu pendahuluan. A. Tujuan pengamatan. Tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah mengamati struktur dan komponen tulang. B. Landasan teori. Tulang merupakan salah satu komponen yang menunjang terjadinya suatu pergerakan pasif. Secara definisi, tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk rangka. Tulang tersusun atas bagian yang hidup, yaitu sel-sel tulang atau osteosit, dan bagian tak hidup. Secara struktur, tulang terdiri dari periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Pada tulang panjang terdapat diafisis, metafisis, dan epifisis. Berdasarkan bentuk tulang, bisa dibagi atas 5 macam, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang seamoid. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago atau berasal dari mesenkim. Kartilago memiliki rongga yang akan terisi oleh osteoblas, yaitu sel-sel pembentuk tulang. Osteoblas membentuk osteosit, yaitu sel-sel tulang. Setiap satuan sel-sel tulang akan melingkari pembuluh darah dan serabut saraf membentuk sistem Havers. Matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Ada 2 cara pembentukan tulang, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium. Next. Untuk yang kedua yaitu adalah proses. Dalam proses ini melibatkan alat dan bahan, yaitu ada alat, pisau, 3 buah toples, dan wadah atau piring. Selanjutnya bahan-bahannya yaitu ada 3 buah tulang paha ayam segar yang bagian paha bawah, dan vinegar atau cuka dengan berbagai konsentrasi ada 0%, 5%, dan 25%. Selanjutnya yaitu langkah kerjanya. Yang pertama, bersihkan tulang dari daging yang menempel. Selanjutnya, amatilah keadaan struktur tulang tersebut, meliputi kekerasannya atau dengan cara menekan, kelenturan dengan cara membengkokkan, dan warnanya. Letakkan tulang ke dalam wadah penyimpanan. Tuangkan vinegar atau cuka ke dalam wadah satu yang berisi konsentrasi berbeda dengan yang lain hingga tulang terendam dan biarkan kurang lebih selama 3 hari. Cara penuangan cukanya yaitu
tulang 1 direndam larutan cuka 25%, tulang 2 direndam larutan cuka 5%, dan tulang 3 direndam air atau cuka 0%. Amati perubahan warna yang terjadi setiap hari dan catat pada tabel pengamatan. Setelah 3 hari, angkat tulang dari wadah masing-masing dan bersihkan dengan air biasa. Keringkan dengan tisu dan letakkan pada piring yang sudah disiapkan. Amati perubahan keadaan tulang setelah direndam dan catat hasil pengamatan ke dalam tabel. Selanjutnya, Yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. A. Data pengamatan. Tulang 1 dalam larutan cuka 25%. Pertama, tulang 1 sebelum direndam. Warnanya putih, kekerasannya keras, kelenturan tidak lentur sama sekali. Hari pertama, warnanya coklat pudar. Hari kedua, warnanya kecoklatan. Hari ketiga atau setelah diangkat, warnanya menjadi tetap kecoklatan. Kekerasan tulang mulai menghilang, dan kelenturannya tulang menjadi lentur. Tulang 2 dalam larutan cuka 5%. Pertama, sebelum direndam, warnanya putih, kekerasannya keras, kelenturan tidak lentur sama sekali. Kedua, pada hari pertama, warnanya putih kecoklatan. Dan pada hari kedua, warnanya masih tetap putih kecoklatan. Dan terakhir yaitu hari ketiga setelah diangkat, warnanya menjadi putih pucat, kekerasan tulang sedikit berkurang, dan kelenturannya tulang menjadi sedikit lentur. Lanjut. Tulang 3 dalam larutan cuka 0%. Sebelum direndam, warna putih, kekerasan keras, dan memiliki kelenturan yang tidak lentur sama sekali. Untuk hari pertama, warna putih pucat. Untuk hari kedua, berwarna putih kemerahan, serta hari ketiga atau setelah diangkat memiliki warna merah pucat, kekerasan tulang yang tetap, dan kelenturan tulang yang tidak lentur. B. Pembahasan. Pembahasan ini meliputi 1. Komponen zat penyusun tulang, 2. Fungsi zat kapur bagi tulang, ketiga komponen penyusun tulang keras, serta yang keempat yakni proses osifikasi. Selanjutnya, 1. Komponen zat penyusun tulang. Tulang tersusun atas bagian yang hidup, yaitu sel-sel tulang, osteosit, dan bagian tak hidup, sel-sel tulang. Kadarnya berbeda-beda. Selama kita tumbuh pada tulang yang sudah sempurna, pada sel-sel tulang hanya sekitar 5% komponen tak hidup penyusun tulang terdiri atas zat organik dan anorganik. Yang kedua, zat organik penyusun tulang antara lain yaitu kolagen, atau ikatan serat protein yang tersusun memanjang yang bersifat elastis, protein polisakarida, dan glikoaminoglikan yaitu mukopolisakarida sebesar 50%. Zat anorganik penyusun tulang yaitu kalsium fosfat atau Ca3PO42 merupakan senyawa ionik yang tersusun dari ion Ca2+ dan PO42. Pada tulang juga ditemukan ion bikarbonat yaitu Hc03 sekitar 4-8%. Yang ketiga, zat anorganik tersebut membentuk senyawa yang disebut hidroksiapetid atau Ca10PO46OH2. Mineral tersebut berfungsi sebagai bahan pengeras, pembuat kaku, dan penguat tulang.
Tahukah kamu bahwa struktur tulang yang bagus ini mampu ditarik dengan beban 700 sampai 1400 kg per cm kuadrat dan mampu menahan beban 1400 sampai 2100 kg per cm kuadrat. Kekuatan ini hampir sama dengan kekuatan dari aluminium atau baja lunak. Next. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi zat kapur bagi tulang. Kalsium fosfat dan kalsium karbonat berfungsi untuk memperkuat tulang dan supaya tulang tidak rapuh. Yang ketiga yaitu komponen penyusun tulang keras. Yang pertama ada osteoblast, yang artinya osteoblast adalah sel tulang yang bentuknya cabang dan mempunyai fungsi untuk mendekresi matriks seluler. Osteoblast akan menjadi osteosit ketika terperangkap di matriks yang dikeluarkannya. Sel ini sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan jaringan tulang keras. Yang kedua ada osteoklas, yaitu sel tulang yang motil mempunyai cabang antara 5-50 atau lebih inti sel. Sel ini asalnya dari fusi yang banyak monosit yang mempunyai peran dalam fagosit. Yang ketiga ada osteosit, yaitu sel tulang yang letaknya di dalam lakuna sistem Hilfers tulang keras. Sel ini asalnya dari perkembangan tulang tunggal sel osteoblast. Osteosit mempunyai peran dalam menjaga matriks ekstraseluler tetap padat. Apabila sel ini mati, maka akan terjadi penguraian matriks ekstraseluler. Selanjutnya. Yang keempat, proses osifikasi. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu atau di dalam janin. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Contohnya, tulang pada bayi. Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diafisis sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Selanjutnya. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami dapat dari hasil praktikum komponen tulang yang telah kami lakukan yakni bahwa tulang yang direndam dalam air tidak mengalami perubahan, baik perubahan kekerasan maupun kelenturan tulang. Hal ini disebabkan karena air tidak memiliki kemampuan dalam melarutkan unsur kalsium pada tulang. Sementara itu, tulang yang direndam ke dalam larutan juga dalam jangka waktu akan lunak, lentur, dan berwarna pucat. Tulang ayam mudah rapuh karena kekurangan kalsium. Penyebab kekurangan kalsium adalah adanya kalsium fosfat dan kolagen yang ada pada tulang tercampur dengan asam juga sehingga melarutkan unsur kalsium yang ada pada tulang ayam.
Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 5, memohon maaf apabila ada salah pengucapan kata maupun penulisan kata dalam presentasi kami. Kami juga memohon maaf apabila ada kendala sinyal yang membuat tidak lancarnya presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.